memberikan kita rahmat, nikmat, serta hidayahnya, sehingga kita bisa hadir pada acara Nurani pada Ahad 10 April pada hari ini. Pada kesempatan pada hari ini, saya selaku MC akan membacakan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua tilawatul Quran, yang ketiga kajian, yang keempat adalah sesi tanya jawab, dan yang kelima adalah penutup. Mari kita buka pada acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ke acara yang kedua, yaitu tilawatul Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Safa Hizbullah. Kepada Safa Hizbullah dipersilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumusy syahra falyasum. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Yaridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Terima kasih kepada Ananda Safa Hizbullah atas bacaan Al-Quran yang telah disampaikan. Semoga kita diberi berkah dan rahmat atas apa yang telah dibacakan oleh Ananda Safa Hizbullah. Lanjut ke acara yang ketiga, yaitu kajian inti kepada Cek 1, 2, 3. Sudah masuk suaranya, Mas? Baik. Sudah, Ustaz. Iya, jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwatal iman wa akhwatal Islam, teman-teman sekalian, sobat Nurani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nuansa Ramadan Ekonomi 1443 Hijriah, yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi kali ini Allah taala masih berikan kepada kita kesempatan
untuk bersama-sama belajar, bersama-sama sharing berkaitan dengan agama Islam, berkaitan dengan agama kita, ya, supaya kita memiliki insight yang baik, memiliki pengetahuan yang bagus berkaitan dengan agama kita sendiri. Terutama ya di tengah-tengah bulan Ramadan kali ini. Dan teman-teman sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, tadi saya sudah kirim PPT, mungkin bisa ditampilkan atau saya diizinkan untuk share PPT ini. Pada kesempatan nurani kali ini saya diminta untuk menyampaikan tema keistimewaan Ramadan. Ya, keistimewaan bulan Ramadan. Nah, teman-teman sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya share screen bentar ya. Ya, sudah kelihatan ya teman-teman ya? Ya. Ya. Keistimewaan bulan Ramadan yang mungkin teman-teman sebenarnya sudah tahu kalau bulan Ramadan itu istimewa. Cuma istimewanya karena apa? Ini mungkin yang perlu kita bahas pada kesempatan kali ini ya. Baik. Nah, teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, keistimewaan bulan Ramadan ini bukan karena kita kaum muslimin yang memang terbiasa untuk namun karena memang bulan Ramadan jual dan semua kalian yang Allah Subhanahu wa taala, dari ya keistimewaan bulan Ramadan di dalam Al-Qur'an oleh satu Al-Baqarah ayat Afwan qadarullah teman-teman ya, saya terputus tadi. Kita lanjutkan ya. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, ya. Ya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Qur'an. Nanti kita akan membahas bagaimana proses turunnya Al-Qur'an. Ya, mungkin ini tidak terlalu banyak disinggung oleh para pemateri, di mana proses turunnya Al-Quran. Apakah tuh Al-Quran itu turun seperti kisahnya Kerasakti gitu ya? Ya, ambil kitab suci di barat ya, bluk gitu jadi satu buku. Ya, atau bagaimana cara turunnya Al-Quran? Nanti kita akan bahas insyaallah. Ya, yang fungsi dari Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas mengenai petunjuk itu dan pembela antara yang hak dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kamu yang hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Baik teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya ayatnya cukup sampai di sini. Ini belakangnya nih tambahan. Ya, tambahan pembahasan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang tidak mampu berpuasa. Nah, di dalam ayat ini ya, di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua keistimewaan bulan Ramadan yang agung.
Yang pertama, keistimewaan yang pertama adalah di dalam bulan Ramadan itu diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dari kegelapan menuju cahaya. Ini keistimewaan pertama. Allah turunkan Al-Quran, mujizat terbesar Nabi di bulan Ramadan. Bagaimana cara turunnya nanti kita akan membahasnya insya Allah. Baik, teman-teman sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan kitab ini Allah memperlihatkan kepada mereka kebenaran. Ya, memperlihatkan kepada mereka al-haq. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala perlihatkan mana yang hak, mana yang batil dengan Al-Qur'an. Karena dengan Al-Qur'an ini akan terlihatlah siapa yang berada di atas kebenaran dan siapa yang berada di atas kebatilan. Itu fungsi dari Al-Qur'an. Ya, kenapa dia sebagai apa? Al-Furqan. Pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Jadi teman-teman sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, jika kita mau mentadabburi Al-Qur'an, mau memahami Al-Qur'an, mau membaca Al-Qur'an, maka kita akan tahu siapa yang berada di atas jalan yang benar dan siapa yang berada di atas jalan yang menyimpang. Baik dia itu orang-orang yang beragama maupun dia orang-orang Islam yang mungkin mereka menyimpang dari sisi ya, dari sisi agamanya, dari sisi ya ibadahnya dan seterusnya. Maka Al-Qur'an siapa yang berada di atas dan siapa yang di atas. Kemudian teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keistimewaan yang kedua, ya. Bahwasanya di ayat ini kepada umat Nabi Muhammad SAW. Meskipun kita tahu bahwasanya terdahulu. Jadi sebelum Nabi Muhammad sudah ada syariat puasa. Cuma mungkin ya ada syariat puasa yang apa? Yang lebih yang berbeda tata caranya. Ya, berbeda tata caranya. Mungkin sedikit saya akan sampaikan sejarahnya syariat puasa di dalam Islam. Ya, cuman saya tidak sampaikan di slide ya. Mungkin teman-teman bisa mencatatnya. Jadi di awal-awal syariat ibadah puasa itu boleh ada dua pilihan teman-teman. Ya. Yang pertama, jika dia mau puasa, maka dia wajib menahan rasa lapar dan dahaga mulai terbit fajar. Yang kedua, kalau dia tidak mau puasa, dia boleh bayar fidyah. Ini di awal-awal syariat puasa. Jadi boleh milih. Boleh bayar fidyah atau boleh berpuasa. Ya. Ini awal-awal syariat puasa di dalam Islam. Jadi misalnya teman-teman nih, aduh pengen makan siang gitu ya. Udahlah bayar fidyah aja. Itu boleh. Zaman dahulu tapi. Sebelum dihapuskan syariatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Cuman apa? Sekarang apa? Semuanya harus puasa kecuali orang-orang yang tidak mampu berpuasa. Kalau dulu boleh milih ya. Anda yang muda-muda, yang sehat-sehat, itu dulu boleh memilih. Sekarang tidak boleh, semuanya harus puasa. Ya, syariat sudah di ya, ini sepertinya sinyal saya kurang bagus. Saya tak pindah sinyal sebentar ya. Ini. Permisi Ustadz. Ya. Kalau semisal kita dari bagian acara bantu
untuk share screen biar lebih lancar. Oh iya, monggo Mas, biar sinyalnya ini ya. Iya, Afan. Qadarullah ini nggak tahu, biasanya saya lancar-lancar aja. Monggo silakan teman-teman sampai di halaman ini ya. Monggo Mas. Jazakumullah khairan. Ya. Baik ya. Kita lanjutkan teman-teman ya. Afan qadarullah syafaat. Ya, baik teman-teman rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini fontnya malah jadi bagus ya, tidak alay ya. Nggak tahu di laptop saya kok fontnya jadi seperti itu. Ya, teman-teman sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua ya. Ya, waktu untuk berbuka puasa di awal-awal syariat ibadah puasa itu adalah dari maghrib sampai isya. Sehingga ada kisah. Ya, kisahnya yaitu kisahnya Qais bin Sirmah. Jadi Qais bin Sirmah ini adalah ya salah satu potret para sahabat yang menjalankan beratnya ya. Adakah makanan yang bisa aku makan untuk berbuka puasa? Ya. Kemudian apa kata istrinya? Oh, nggak ada. Ya, nggak ada makanan wahai suamiku. Sebentar, saya tak cari makanan. Nanti saya kalau sudah dapat kamu tak kasih ke kamu. Kemudian istrinya Qais bin Sirmah ini pun pergi untuk mencari makanan. Setelah datang istrinya, ya, kemudian istrinya mencari makanan, kemudian si Qais bin Sirmah ini karena capeknya, karena sungguh letihnya dia bekerja seharian di kebun, dia pun tertidur, matanya sudah nggak kuat. Datanglah istrinya membawa makanan, kemudian bilang sama suaminya, wah celaka kamu wahai suamiku, celaka. Kenapa? Di awal-awal syariat ibadah puasa, waktu untuk berbuka itu cuma waktu maghrib sampai isya. Kalau sudah tidur, nggak boleh makan lagi. Ya, misalnya nih, sholat maghrib, tiduran bentar, habis itu nggak boleh makan lagi. Harus puasa sampai besok maghrib lagi. Nah, karena seperti itu, akhirnya Qais bin Sirmah pun tidak makan apa-apa sampai besok harinya. Dan ketika siang hari di besok harinya, dia bekerja, dia pun semaput. Akhirnya diadukan itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Nabi, ini kok berat sekali ya ibadah puasa. Akhirnya turun firman Allah Subhanahu Wa Taala di kelanjutan ayat yang kita baca tadi ya. Yaqulu washrabu hatta yatabayyanu ya hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makanlah dan minumlah sampai terlihat jelas antara benang yang putih dari benang yang hitam. Maksudnya waktu fajar. Wah, itu para sahabat itu benar-benar gembira dengan gembira yang luar biasa pada saat itu. Yang tadinya waktu buka itu cuma dari dari maghrib sampai isya, ini dari maghrib sampai subuh. Itu luar biasa bahagianya para sahabat. Ya bisa bayangin teman-teman ya, yang tadinya itu sangat sempit bisa jadi panjang sekali. Ya gampangannya kalau dulu mungkin bukber itu cuma berapa menit, ini bisa sampai malam. Ya, teman-teman sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini kebahagiaan para sahabat ketika mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, firman Allah Subhanahu wa taala diturunkan kepada Nabi. Nah, teman-teman sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini keistimewaan bulan puasa ya di dalam Al-Qur'an. Kemudian berikutnya kita akan membahas bagaimana proses diturunkannya Al-Qur'an. Ya, semua kitab diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan.
Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata di dalam tafsir beliau, tafsir Ibnu Katsir, bulan Ramadan adalah bulan pilihan diturunkannya Al-Quran yang mulia. Bahkan di dalam bulan Ramadan. Kemudian berikutnya, ya, dari sahabat Wasilah bin Al-Aqsa, Rasulullah SAW bersabda, Suhuf Ibrahim diturunkan pada awal Ramadan. Taurat diturunkan pada awal-awal Ramadan. Injil diturunkan pada 13 Ramadan. Sedangkan Al-Quran diturunkan oleh Allah pada 24 Ramadan. Diriwayatkan, dihasankan oleh Al-Imam As-Suyuti. Kemudian Syekh Al-Albani mengatakan hadis ini hadis yang sahih. Diriwayatkan pula dari Abdullah bin Zubair mungkin ya, Abdullah bin Zabur ini, wallahu a'lam, bahwasanya dari Jabir bin Abdullah, kok dari sahabat Abdullah bin Zabur salah. Dari sahabat Jabir bin Abdullah, Zabur diturunkan pada 12 Ramadan, Injil diturunkan pada tanggal 18 Ramadan. Sedangkan yang lainnya seperti ya disebutkan di atas. Ini riwayat yang menyebutkan bahwasanya kitab-kitab suci ya samawi ya, kita katakan kitab-kitab suci samawi itu juga diturunkan di dalam bulan Ramadan. Ya, ini teman-teman mungkin sebagian di antara kita baru tahu, ternyata apa? Kitab-kitab suci yang lain itu juga diturunkan di dalam bulan Ramadan. Nah, teman-teman sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan suhuf Ibrahim, Taurat, Zabur, dan Injil diturunkan masing-masing pada Nabi sekaligus. Jadi, ya kitab-kitab terdahulu, suhuf atau lembaran-lembaran yang diberikan kepada Nabi Ibrahim, Taurat, Zabur, dan Injil itu diturunkan kepada para Nabi. Ya, kalau Taurat pada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud, Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Ya, itu diturunkan dengan cara jumlatan wahidatan. Sekaligus. Jadi apa? Langsung diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berbeda dengan Al-Qur'an. Ya, sedangkan Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala turunkan sekaligus itu di Baitul Izzah, di langit dunia. Jadi Allah turunkan Al-Qur'an itu secara keseluruhan itu di Baitul Izzah. Ya, di langit dunia. Ini terjadi ya, kejadian Allah menurunkan Al-Qur'an ya ke Baitul Izzah itu terjadi pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam Al-Qadar, itu malam kemuliaan. Ya, dalam firman yang lain di surat Ad-Dukhan Allah taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah." Sesungguhnya kami menurunkannya yaitu Al-Qur'an pada suatu malam yang diberkahi. Nah, teman-teman sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini apa? Ya, ini proses ya diturunkannya Al-Qur'an secara keseluruhan ke langit dunia. Itu namanya Baitul Izzah. Nah, sedangkan proses ya diturunkannya Al-Qur'an ya secara berangsur-angsur sesuai peristiwa yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi Al-Qur'an kan diturunkan secara keseluruhan dari Allah Subhanahu wa taala, dari Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia, ke Baitul Izzah namanya. Baru setelah itu dibawa secara berangsur-angsur oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW ya, sesuai dengan peristiwa yang dialami oleh Rasulullah. Ini sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas. Ya, sahabat Ibnu Abbas mengatakan Al-Qur'an diturunkan pada bulan Ramadan pada malam Lailatul Qadar, di malam yang penuh berkah. Nah, Al-Qur'an tersebut diturunkan sekaligus dalam apa? Jumlatan wahidatan. Nah, itu diturunkannya kemana? Ke Baitul Izzah di langit dunia tadi. Ya, di Baitul Izzah di langit, belum diturunkan ke bumi. Ya, belum diturunkan ke bumi. Kemudian Al-Qur'an turun secara bertahap sesuai dengan peristiwa pada bulan dan hari yang terjadi di dalamnya.
Nah, kemudian teman-teman sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, ada juga riwayat dari Ibnu Abbas yang menyebutkan bahwa Al-Qur'an itu diturunkan pada pertengahan Ramadan ke langit dunia. Mungkin ini yang menyebabkan sebagian orang bikin acara nuzulul Quran tanggal 17 Ramadan kali ya. Mungkin riwayat ini cuma menyebutkan tanggal 17 ini harus mendatangkan bukti. Ya, bukti tanggal 17 itu riwayat siapa, hadisnya siapa dan seterusnya juga harus dicari. Makanya teman-teman sebagai seorang mahasiswa, seorang yang intelek gitu ya. Kalau melihat informasi semacam itu harus kita cari informasi kebenarannya ya. Jangan cuma ikut-ikutan saja. Nah, kalau riwayat Ibnu Abbas yang lain mengatakan Al-Qur'an diturunkan secara keseluruhan di pertengahan Ramadan. Ya. Kemudian Al-Qur'an diletakkan di Baitul Izzah. Kemudian setelah itu Al-Qur'an baru diturunkan dalam kurun 24 tahun untuk memberikan jawaban kepada manusia sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi ya di tengah-tengah ya umat Nabi Muhammad SAW. Itu proses diturunkannya Al-Qur'an. Jadi kalau kitab-kitab yang lain itu tadi ya, Taurat, Zabur, Injil, Suhuf itu langsung dikasih satu ya dalam dalam jumlatan wahidatan sekali turun. Sedangkan Al-Qur'an ini ya memang sama sekali turun. Cuma apa? Tidak langsung diberikan kepada Nabi, tapi apa? Diturunkan di Baitul Izzah. Ya, diletakkan di Baitul Izzah, kemudian apa? Diturunkan kepada Nabi secara berangsur-angsur sesuai peristiwa yang dialami oleh Nabi dan umatnya. Tayyib, barakallahu fikum. Ini ya teman-teman ya sejarah diturunkannya Al-Qur'an. Kesimpulannya ya, kitab suci Al-Qur'an diturunkan sekaligus di Baitul Izzah di langit dunia pada bulan Ramadan pada malam Lailatul Qadar. Ini riwayat yang paling kuat. Ya, riwayat yang paling kuat. Sehingga apa? Sehingga orang yang merayakan nuzulul Quran pada tanggal 17 Ramadan ini ya menjadi pertanyaan gitu ya. Apakah Lailatul Qadar itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan? Ya mungkin ini teman-teman bisa cari informasinya. Kita sebagai mahasiswa, kita sebagai seorang yang berpendidik harusnya kita kritis ya, kita cari. Benar nggak sih itu tanggal 17? Katanya kan Quran diturunkan pada Lailatul Qadar. Apakah pernah Lailatul Qadar itu terjadi pada tanggal 17? Padahal Nabi mengatakan, carilah kalian Lailatul Qadar ya di malam-malam ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nah, bagaimana mengkompromikan ini ya, mengkompromikan ada pendapat malam tanggal 17 Ramadan itu nuzul Quran dengan apa? Bahwasanya Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil di 10 hari terakhir. Nah, apakah pernah geser ke tanggal 17? Nah, wallahu a'lam. Ya, coba ini PR buat teman-teman ya. Saya tidak kasih tahu supaya teman-teman bisa mencari. Ya, bisa mencari, coba dicari informasinya benar enggak? Ya, tanggal 17 itu ya diturunkannya Al-Qur'an ya secara keseluruhan dari Allah Subhanahu wa taala ke Baitul Izzah. Ya, atau ada pendapat lain, ya, dicek riwayatnya, dicek dari kevalidan informasinya. Nah, teman-teman bisa mengecek. Kemudian Al-Qur'an akan diturunkan secara berangsur-angsur sesuai peristiwa. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya kitab suci lainnya yaitu Suhuf Ibrahim, Zabur, Taurat, Injil. Namun turunnya keempat kitab ini secara sekaligus, berbeda dengan Al-Qur'an yang diturunkan secara berangsur-angsur. Tayyib. Ya, mudah-mudahan ya teman-teman bisa memahami bagaimana keistimewaan Al-Qur'an yang Allah turunkan di bulan Ramadan ini. Ya, berbeda dengan kitab-kitab yang lain. Al-Qur'an turunkan itu sesuai dengan peristiwa yang terjadi pada Nabi. Tayyib. Nah, teman-teman sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita akan masuk pada pembahasan keistimewaan Ramadan ya di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan termasuk di antara keutamaan bulan Ramadan adalah apa yang dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Sahihain, itu dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadanu, futihat abwabul jannati wa ghuliqat abwabun nari wa sufidatis syayatin." Ini hadisnya sering banget kita dengarkan di awal-awal Ramadan ya, pasti. Jika bulan Ramadan tiba, maka dibukalah pintu-pintu surga, ditutuplah pintu-pintu neraka, dan setan-setan pun dibelenggu. Maka dalam hadis ini, kita lihat dalam hadis ini ada tiga poin. Ada ketiga poin keistimewaan bulan Ramadan. Ya, poin yang pertama ya adalah di bulan Ramadan Allah membuka pintu-pintu surga.
Kenapa? Ya, apa hubungannya dibukanya pintu-pintu surga dengan bulan Ramadan? Hal ini karena banyaknya amal salih yang disyariatkan di bulan tersebut yang menyebabkan masuknya seorang ke dalam surga. Kita lihat ya, orang-orang di bulan Ramadan itu kan Masya Allah ya. Yang tadinya mungkin jarang-jarang baca Quran, jadi semangat baca Quran. Yang tadinya jarang-jarang sholat sunnah, jadi semangat sholat sunnah. Yang tadi masjid itu cuma berapa gelintir orang, jadi ramai sekali orang pada pergi ke masjid. Itu ya, itu sebabnya Pak. Karena pintu-pintu surga Allah Subhanahu wa taala buka. Jadi orang-orang berbondong-bondong melakukan ketaatan. Yang ketaatan tersebut akan menyebabkan mereka masuk ke dalam surga. Ya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun." Masuklah kamu ke dalam surga disebabkan apa yang telah kamu kerjakan. Tayyib, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama dari hadis. Ya, maka di beberapa keterangan juga bahwasanya pintu-pintu surga dibuka di bulan Ramadan ini menyebabkan berkahnya yang luar biasa. Berkahnya yang luar biasa. Coba teman-teman bayangkan ya. Kalau kita puasa sendirian di luar bulan Ramadan. Sekali lagi, jika kita puasa sendirian di luar bulan Ramadan, gimana rasanya? Apalagi sekarang Jogja panas ya. Panas siang hari, sore mendung. Panas banget ya. Coba bayangkan, beratnya luar biasa ya. Teman-teman pada jajan, teman-teman pada makan. Ya, kemudian kita Kita puasa sendirian, berat sekali. Tapi coba kalau bulan Ramadan. Ya, bulan Ramadan ini banyak orang pada puasa, teman-teman pada puasa. Enteng nggak rasanya? Ringan nggak rasanya? Nah, itu salah satu keberkahan ya. Ya, pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jadi mudah untuk taat, mudah untuk puasa. Coba dirasa-rasakan teman-teman. Puasa Senin Kemis ya, kecuali emang udah biasa ya. Yang jarang-jarang puasa ini, mau nyoba puasa sunnah itu berat sekali. Apalagi pulang gitu ya dari kampus, misalnya habis kuliah lihat ada es degan gitu, aduh, ya Allah es degan gitu ya. Tapi kalau bulan puasa, nah kita kuat. Antar sore pada buka bareng-bareng, nanti mau bukber dan seterusnya. Kita kuat untuk melakukan puasa dengan enteng, insya Allah, alhamdulillah. Ya, baik. Kemudian keistimewaan yang kedua yang disebutkan dalam hadis ini bahwasanya kedua ya ditutupnya pintu-pintu neraka di bulan ini disebabkan oleh sedikitnya maksiat yang dapat memasukkan ke dalam neraka. Jadi tadinya orang itu maksiat itu begitu luar biasa ya ditampakkan di bulan yang lainnya selain bulan Ramadan. Bulan Ramadan mulai pada malu-malu. Ya pada sembunyi-sembunyi maksiatnya mereka. Ya sebagian tempat-tempat itu ditutup gitu ya. Nggak tahu di dalamnya ya mereka ngapain. Itu kenapa? Nggak terang-terangan. Ya, nggak terangan sebagaimana di luar bulan Ramadan. Bulan Ramadan mereka nggak berani. Ya, jadi maksiat itu dipersempit ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa? Orang-orang mereka ya sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat An-Nazi'ah. Fa'amma man taghima hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, lebih mengutamakan syahwatnya, lebih mengutamakan makan minum, enak-enak dia tidak mau puasa. Apa kata Allah? Fa innal jahima hiyal ma'wa. Maka sesungguhnya nerakalah tempat tinggalnya. Ya, makanya teman-teman nggak usah sedih hati gitu ya. Ini mereka di mall pada makan, ya, karena ada sebagian mall yang tempat makannya masih buka ya. Ramai itu kemarin saya sempat ke Hartono itu mau beli barang, lewat di hall-nya itu, ya Allah ini orang-orang pada makan bulan Ramadan. Tapi nggak usah khawatir kalau yang mereka nggak puasa karena haid atau yang lain ya itu urusan mereka. Nah, kalau mereka orang Muslim dia wajib untuk puasa, kemudian dia berbuka, dia tidak berpuasa di siang hari bulan Ramadan, hati-hati. Ya termasuk orang-orang yang lebih mengutamakan dunianya, lebih mengutamakan syahwat. Apa kata Allah? Fa innal jahima hiyal ma'wa. Karena jahim itu tempat tinggal. Nauzubillah. Kemudian keistimewaan yang ketiga di bulan Ramadan ini setan-setan dibelenggu di bulan Ramadan. Ya, setan tidak mampu untuk menggoda atau menyesatkan manusia, menjermuskan manusia dalam kemaksiatan atau memalingkan manusia dari amal saleh. Sebagaimana setan yang setan lakukan di selain bulan Ramadan, di bulan Ramadan itu gampang banget maksiat.
Ya, gampang banget berbuat dosa, tapi di bulan Ramadan ini mikir-mikir. Ya, pikir-pikir dulu. Ya Allah, ini bulan Ramadan ya. Itulah bukti pas setan itu apa? Ya, tidak mampu menggoda manusia. Tentunya apa? Ya, dikatakan oleh Al-Imam Al-Qurtubi, yang puasanya benar. Kalau puasanya itu nggak benar, ya masih bisa diganggu oleh setan. Karena setan yang dibelenggu di bulan Ramadan itu adalah setan-setan yang besar-besar, setan-setan dedengkotnya setan. Ya, adapun selain itu maka apa? Tidak masih dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setan-setan kroco-kroco yang kecil-kecil itu masih dilepaskan oleh Allah. Makanya sebagian orang masih ada yang melakukan maksiat. Karena puasanya nggak benar. Kalau puasanya benar, insya Allah dia akan dijaga oleh Allah dari maksiat. Maka tercegahnya manusia di bulan yang penuh berkah ini dari melakukan berbagai hal yang keji merupakan rahmat untuk kaum muslimin. Sehingga mereka pun memiliki kesempatan untuk mengerjakan berbagai amal kebaikan dan menghapus dosa-dosa mereka. Orang yang tadinya sedekah itu berat sekali di bulan Ramadan itu Masya Allah. Yang tadinya pelitnya itu dubillah syaitan. Naudzubillah minasyaitan. Ya, kata orang Jawa dubillah setan. Maksudnya Pak, ini pelitnya tuh udah kebangetan gitu ya. Tapi bulan Ramadan hatinya tergerak untuk ngasih takjil, berbagi makanan dan seterusnya. Itu luar biasa bulan Ramadan itu. Baik, ikhwatal iman wa ikhwatal Islam, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, dan termasuk di antara keutamaan bulan Ramadan yang tidak disebutkan ya dalam ini adalah riwayat yang mengatakan bahwasanya di bulan Ramadan itu amal-amalnya dilipat gandakan. Ya, dilipat gandakannya amal kebaikan di dalam. Diriwayatkan bahwa amalan sunnah, perhatikan teman-teman ya. Amalan sunnah di bulan Ramadan memiliki pahala yang sama seperti amal wajib. Dan satu amal wajib yang dikerjakan di bulan ini setara dengan 70 amal wajib. Bayangin, teman-teman sholat sholat fardu, sholat zuhur misalnya. Itu diberi pahala oleh Allah. Diberi pahala ya. Bukan jenengan habis itu 70 hari nggak sholat zuhur. Salah ini. Maksudnya Pak, 70 pahala sholat zuhur. Bayangkan teman-teman ya. Satu kali sholat zuhur dikasih oleh Allah pahala 70 kali sholat zuhur. Subhanallah. Ya makanya kalau orang puasa nggak sholat ini buat apa puasanya? Maka teman-teman sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang memberi buka puasa untuk seorang yang berpuasa, maka diampuni dosanya dan dibebaskan dari api neraka. Dan baginya pahala yang berpuasa yang tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa yang diberikan yang berbuka puasa olehnya sedikit. Baik, kemudian yang terakhir teman-teman, kiat ya supaya Ramadan kita berkesan. Saya tidak akan menyampaikan kiat panjang-panjang, saya cuma menyampaikan satu hadis. Ya, dan mengajak teman-teman berpikir ya. Adapun kiat-kiat sudah saya minta untuk di-share kepada teman-teman. Ini filenya tolong di-download ya teman-teman ya. Ini file PPT sama file-file untuk teman-teman pakai apa namanya untuk dibaca sebagai panduan ya laksanakan kegiatan-kegiatan di bulan Ramadan. Baik, teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya kita lanjutkan di andai Ramadan ini Ramadan terakhir. Apa yang bisa Anda bayangkan ketika dokter memvonis Anda bahwa secara perhitungan fisik tubuh kita tidak bisa bertahan lebih lama. Ya, mungkin dokter mengatakan, Mas, Anda 3 hari lagi ya jatahnya hidup di dunia. Karena penyakit Anda ini sudah sangat kronis. Maka kami yakin Anda akan melakukan hal terbaik dalam hidup demi mendapatkan kebahagiaan setelah kematian. Yang tadinya nggak pernah sedekah ini 3 hari lagi, ya Allah, aku mau mati, ya Allah. Wah, maka apa? Sedekah. Yang tadinya nggak pernah sholat karena 3 hari lagi mau mati, sholat. Ya, yang tidak pernah melakukan ibadah-ibadah ya seperti berbakti kepada kedua orang tua, dia 3 hari itu berbakti sekali sama orang tua. Kenapa? Dia tahu dia bentar lagi mau mati. Berdasarkan vonis dari dokter. Nah, teman-teman sekalian, karena itulah Islam mengajarkan kepada kita agar kita mengingat kematian. Dalam arti selalu menghitung bekal apa yang harus kita persiapkan setelah kematian. Nabi SAW sampai menyebutkan salah satu ciri-ciri orang yang cerdas. Nabi SAW mengatakan, Al-Kayyisu, orang yang cerdas adalah
mandana nafsahu, orang yang memaksa dirinya, ya, wa amila lima ba'dal mauti, untuk beramal yang manfaat amal tersebut itu dia dapatkan setelah kematian. Orang yang cerdas itu adalah orang yang dia paksa dirinya beramal supaya apa? Ketika dia mati bisa enak. Ketika dia mati bisa enak. Dia sudah punya amal yang akan dia dapatkan besok ketika dia sudah meninggal. Itu orang cerdas. Sedang sebaliknya, wal ajizu, orang yang lemah, orang yang bodoh, ya, adalah orang yang selalu mengikuti keinginan hawa nafsunya. Ya, selalu memperturutkan hawa nafsunya. Di bulan Ramadan juga demikian. Gak ada bedanya dengan bulan-bulan yang lain. Gak ada bedanya dengan hari-hari yang lain. Padahal dia tahu dia lagi puasa. Ya. Kemudian dia berharap diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, inilah pembeda antara kita manusia dengan binatang. Kita diberi akal oleh Allah, kita diberi pikiran oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpikir. Ya. Untuk berpikir. Kita gunakan untuk apa? Untuk beramal. Untuk menghadapi kematian. Adapun orang yang bodoh, orang yang jahil, orang yang ajiz, orang yang tidak mampu, ya, mereka memperturutkan hawa nafsunya setiap kali mereka di dunia ini. Itu apa bedanya dengan ayam, dengan kambing, dengan sapi, dengan kerbau? Ya, bedanya kita dengan hewan itu kan di akal ya. Hewan nggak punya akal. Hewan mereka tidak punya perasaan. Ya, mereka tidak punya fuad. Tidak punya hati yang bisa berpikir, memikirkan dirinya dan nikmat-nikmat yang Allah berikan. Tidak ada. Maka kalau ada orang, ada manusia selalu memperturutkan hawa nafsunya, ya, pengen zina, pengen makan, pengen pacaran, pengen membunuh, pengen melakukan maksiat, tidak dipikir. Apa bedanya dengan ayam ketika mau kawin di tengah jalan, kalau makan, kalau mau berak. Apa bedanya sama sapi, apa bedanya sama kerbau? Kemana akalnya? Maka teman-teman rahmat Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita manusia yang diberi akal oleh Allah itu kondisinya sama dengan hewan yang hanya menurutkan hawa nafsunya. Jangan sampai. Terutama di bulan Ramadan kali ini. Demikian teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Adapun kiat, cara manajemen waktu, dan menjadwal kegiatan bulan Ramadan, silahkan download file yang sudah di-share di kolom chat ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan mungkin teman-teman ya. Mungkin saya kasih kesempatan 2 pertanyaan jika ada yang mau bertanya. Karena saya qadarullah ini ada acara mendadak sekali ini. Saya sudah bilang sama yang menghubungi saya pagi saya selalu insyaallah. Qadarullah ini ada acara mendadak sekali. Saya tidak bisa membatalkan ya. Dan tidak bisa menolaknya gitu ya. Kita kompromikan ya, kita majukan sedikit jamnya, kemudian teman-teman silahkan jika ada yang mau bertanya. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Masuk ke acara yang keempat, yaitu sesi tanya jawab. Kepada para peserta bisa bertanya dengan raise hand atau bisa menulis pertanyaan di kolom chat. Diberi 2 pertanyaan. Silakan. Kepada para peserta yang ingin bertanya bisa raise hand atau mengisi di kolom chat yang tersedia. Kalau tidak ada yang bertanya nggak apa-apa, Mas.
Ya, kalau tidak ada yang bertanya, mungkin saya cukupkan saja, Mas MC ya. Mungkin kalau seandainya nanti ada yang apa namanya, ada yang baru bertanya, bisa dikirimkan lewat WA. Insya Allah nanti kalau saya bisa menjawab, saya akan bantu jawab lewat yang menghubungi saya kemarin ya. Demikian lewat Mas Mumtaz ya, kalau tidak salah kemarin Mas Mumtaz yang menghubungi saya, nanti bisa dititipkan jika ada yang mau bertanya. Karena waktunya sangat mepet ini ya, saya juga ada keperluan. Saya mohon maaf sekali kepada teman-teman ya. Harusnya kita bisa sampai jam 11 lebih, tapi qadarullah karena ada keperluan saya harus live dan saya harus akhiri untuk pertemuan kita kali ini. Dan teman-teman bersemangat untuk mengisi bulan Ramadan dengan hal-hal kebaikan. Kalau kita tidak mengisi Ramadan dengan kebaikan, pasti isinya adalah keburukan. Itu pasti. Kalau kita tidak mengisi Ramadan dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang ketaatan, pasti isinya adalah ya selain itu apa? Keburukan dan kemaksiatan. Maka isilah Ramadan dengan kebaikan dan ketaatan. Demikian sallallahu alaihi nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin duluan, nggih. Ya, Ustaz. Sebelum kita akhiri pada acara pada pagi hari ini, mungkin dari acara bisa untuk mendokumentasi dan kepada teman-teman semua bisa untuk menyalakan kameranya. Ya, teman-teman. Silakan pada on cam. Mungkin kita tunggu sampai 10.50 ya. Sambil menunggu teman-teman pada menyalakan kamera, mengingatkan sekali lagi bagi teman-teman yang ingin mengikuti lomba fotografi dan videografi atau berdonasi melalui Nurani 1443 Hijriah dapat membuka link yang akan dikirim panitia di kolom chat ya. Dan kepada teman-teman semua ya bisa on cam karena waktu telah menunjukkan pukul 10.51. Kepada teman-teman yang tidak berhalangan bisa menyalakan kamera untuk dokumentasi.
Oke, karena waktu sudah lebih dari 10.50, kepada operator bisa mendokumentasikan, bisa Baik, melakukan dokumentasi. saya bantu hitung ya. 1, 2, 3. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita sudah sampai di penghujung acara. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini menjadi ilmu jariah dan pahala bagi kita semua. Akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.